Sudah bersama dengan Darmawan Salihin, ayah dari Mirna Salihin. Yufi, apakah harapan keluarga Mirna jelang pledoi hari ini? Yufi. Ya baik, terima kasih Uci dan juga pemirsa. Saat ini saya masih berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kita masih menunggu untuk jalannya sidang ke-28, yaitu sidang yang mengagendakan akan mendengarkan nota pembelaan dari terdakwa Jessica Kumala Wongso terhadap kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Nota pembelaan ini atau bisa disebut juga pledoi yang rencananya juga akan disampaikan langsung oleh Jessica Kumala Wongso yang dibantu oleh kuasa hukum Jessica Oto Hasibuan dan juga tim. Dan pemirsa, terkait dengan nota pembelaan yang akan disampaikan hari ini, kita akan menanyakan langsung seperti apa sih tanggapan dari keluarga Wayan Mirna Salihin terhadap nota pembelaan hari ini dan juga tuntutan kemarin yang sudah dijatuhkan selama 20 tahun oleh Jaksa Penuntut Umum. Langsung saja di samping saya ada ayahanda dari Mirna Salihin, yaitu Darmawan Salihin. Selamat siang Om Darmawan. Siang. Terima kasih Om sudah hadir di sini. Waalaikumsalam. Dan Om Darmawan, hari ini rencananya akan diajukan begitu ya nota pembelaan. Tanggapan Om sendiri, kira-kira ada tidak sih hal-hal yang bisa dikatakan oleh Jessica dan juga tim kuasa hukum untuk meringankan tuntutan yang kemarin sudah diajukan oleh Jaksa? Ya begini, paling dari kubu Jessica ini akan menanyakan itu aja, otopsi 5 gram. Terus ya Jessica nggak ini ono. Ya namanya orang usaha ya kasih aja. Tapi saya kasih tahu ya, Om mau jelasin nih 3 hal. Otopsi tadi Om udah jelasin di salah satu stasiun TV. Itu bukannya nggak ada otopsi atau otopsi bagaimana. Jadi waktu Mirna sudah di embalming, itu disemayamkan. Secara mendadak datang polisi dari Polda, ya, yang dipimpin waktu itu Pak Krisna Mukti itu, dan ada dokes dari Mabes Abri Pak Musyafak, untuk meyakinkan kita bahwa ini anak matinya wajar enggak. Dia nanya sama saya bilang enggak wajar. Orang sehat-sehat tahu-tahu gelebek gara-gara minum kopi, apa masuk akal gitu. Itu Om belum lihat CCTV. Jadi saya bilang begini, kalau mau otopsi supaya kita bisa tahu siapa yang bunuh, ya harus diotopsi, kata si Pak Krisna. Ya udahlah, saya pasrah, kalau memang mesti begitu jalan hukumnya gitu. Tapi minta tolong jangan diacak-acak, baru kawin nih Pak Krisna, saya bilang gitu, baru merit. Kesian. Maksudnya jangan diacak-acak itu seperti apa? Ya dibelah-belah semuanya. Kan ini kan gara-gara minum kopi. Cari aja kopinya, ada apanya itu. Sesimpel itu kan, anak sehat kok. Baru umur 27 gimana sih? Ya kan? Nah akhirnya dibawa ke Keramat Jati. Om ikut tuh jam setengah 12 malam sampai jam 3 pagi. Ngapain coba? Itu kan semuanya diperiksain. Dan yang paling kentara jelas itu ada di lambung. Lambung itu tisunya diambil, kopi aja cairan diambil. Dia bilang ini korosi berat. Hasilnya besok, ini malam juga mau dibawa ke lab. Baik. Kalau tadi yang disampaikan oleh Om Darmawan begitu ya, sepertinya ada perbedaan persepsi antara otopsi versi dari Om Darmawan dengan otopsi versi dari penasihat hukum. Bang Oto ngomongnya mabok. Jadi jangan mabok lah Bang Oto. Kita udah baik-baik nih, nggak mau ribut ya. Jadi yang benernya itu saya jelasin, saya kan saksi TKP nih. Anda kan ngeliat, Anda kan masuk ke dalam kancah persidangan ini setengah jalan. Saya jelasin. Nah setelah itu dibuka, ada dokter 4 di situ, apa 3, 4 gitu. Nah tapi anak patologinya ada 7 nggak salah saya Om hitung. Terus saya keluar nungguin tuh sampai jam setengah 3, jam 3 itu baru selesai. Saya tanya ada apa nih anak saya. Korosi berat. Anak lu kena korosi berat ya, ada yang racun apa? Kimia. Jenis racun apa? Belum tahu. Kan mau dibawa ke lapor dulu. Dibawalah ke lapor jam 7 apa setengah 8 gitu. Saya bangun juga saking kecapean tuh di kamar jenazah apa?
di Semayaman, baru tutupnya aja jam 2:30. Akhirnya saya dapat telepon, anak lu diracun pakai racun kimia namanya sianida. Hah? Sianida apaan tuh? Saya pernah dengar yang apa namanya yang buat toko emas. Ya itu, dia bilang yang bakal ini itu. Waduh, nggak banyak omong, om mandi langsung om berangkat ke Olivier. Nah itu kita lihat tuh sama Devi rame tuh. Oh dia sendirian nih. Nah itu rame tuh di situ. Saya tanya-tanyain anaknya di situ. Lu Rangga bagaimana lu bikin kopinya gini jelasin semuanya. Wah bener kalau gitu yang tebakan si itu tuh Marlon. Dia kayaknya minum jamu warnanya kunyit. Wih rame deh nih pokoknya cerita banyak. Di situ om tahu bahwa dia yang bunuh. Itu intinya. Jangan terlalu panjang bicaranya. Baik, ini kemarin juga kan terkait dengan 5 gram ya, yang 5 gram tuh gini loh. Ini saya kirim lagi nih ke FBI juga, saya tanya. Ya, itu kan si Michael Robertson udah dapat suratnya itu di jaksa. Kemarin disebutin nomor berapa segala macam. Nah, dia jelasin nih ahli toksikologi. Dan satu lagi wawancara Kristi di sana di kedutaan Indonesia sama orang atas sana. Ada rekamannya, nanti saya kasih Yufi bisa tayangin, ya. Itu Kristi ngomong mau dibunuh itu sama emaknya segala macam. Terus dia tanya, ini ada yang mati di Indonesia, namanya Mirna. Oh ya sekolah sama dia, ya. Lu nggak usah tanya gua ragu atau gimana. Gue yakin dia yang bunuh, karena gua tahu dia ngomong apa waktu dia mau pulang. Dia kabur itu, dia bilang saya pecat. Dia kena kriminal, mau ditangkap sama polisi Australia untuk bersidang. Dia kabur ke Indonesia, makanya dia nggak mau balik. Dia bilang mau cari kerja di sini. Kan dia bilang dia berlibur, bohong amat. Iya kan? Nah, jadi maksudnya itu si 5 gram ini udah dijelaskan oleh ahli toksikologi nomor 1 di Australia dan di Amerika itu FBI ya. Kalau orang dengan ciri-ciri matinya ngomong detik seperti itu, ya, itu lebih dari 5 gram. Cuman mungkin jaksa ngambil 5 gram aja lah. Nggak tahu dia dari mana itu jaksa, nanti kita tanya ya. Dalam per liter ya. 5 gram per liter. Jangan nyesatkan ini pH-nya. Bukannya 5 gram semuanya ditelan Mirna, enggak. 5 gram per liter. Tapi kalau saya masih yakin bahwa Mirna itu minum adalah yang dari sedotan tadi. Kenapa? Karena kan si Jessica bilang dia ke WC sebelum dia balik ke Olivier tuh habis beli bag. Nah itu mungkin dikerjain di WC. Nah, jadi Mirna tuh minum yang pekatnya itu. Blok. Lewat dia ngomong detik, seconds. Orang Australia ini ahli toksikologi bilang, saya orang simple. Melihat ada yang mati, ada gelas cyanida, ada 2 orang. Lagi yang bunuh 1 orang, begitu aja. Simple, dia bilang. Kenapa diruat-ruatin itu di Indonesia? Nah itu nanti. Saya punya link ada. Orang bunuh yang ngomong. Ahli toksikologi nomor 1 di Australia. Makanya begini yuk, saya mau ngomong nih. Ya. Kasus Jessica Kumala Wongso ini adalah kasus yang sudah begitu pelik, bikin ruwet orang se-Indonesia, bikin polisi pusing, ngejelek-jelekin polisi, bikin jaksa puyeng sampai naik darah semua, ya, ngomongannya ngelawan hakim gitu, ya, luar biasa. Jadi saya tidak ada kata lain, ya. Setelah jaksa memutuskan 20 tahun penjara, namun dengan catatan, ya, yang sangat tidak masuk akal. Maksudnya begini, jaksa itu protes. Ini Jessica ini telah melakukan serangkaian kejahatan, ya, dengan terencana secara sah meyakinkan. Tidak ada yang meringankan dan membunuhnya pun sadis. Mirna diseksa 5 menit supaya sampai mati. Baik. Nah, taruh, belum selesai. Jadi maksudnya, ya, ini
Matinya Mirna itu parah, tapi hukumannya 20 tahun. Jadi gini loh, ada tanda kutip. Apa ini tanda kutipnya gitu? Bukan dari PH lah. Kan di Indonesia ini kan kalau ada apa-apa kayak kejadian seperti ini bisa ada politik bermain apa segala macam. Saya nggak ngerti deh. Jangan dong. Mirna ini kan cuma manusia biasa, warga negara Indonesia yang setia pulang, nggak kayak Jessica dia mau jadi warga negara sana begitu, ya. Jangan dibawa-bawa ke arah yang lebih ruwet. Padahal ini simple dibikin ruwet. Jadi ada tanda kutip sehingga jaksa bilang 20 tahun terendah. Ya nggak apa-apa. Yang penting jaksa sudah memberi satu signal apa itu tanda-tanda. Ini berencana sah dan meyakinkan tanpa ada yang meringankan, harusnya kan maksimal. Kenapa jadi 20 tahun? Nah, ya pikir aja sendiri. Ya, ini negara kita masih mudah-mudahan. Insya Allah, ya, ini nanti hakim adalah pintu gerbang terakhir. Jangan sampai Jessica ini lolos, ya. Karena apa? Saya katakan, hakim sudah saya rasa yakin. Hanya satu kata yang saya mau sebut, Yofi. Nggak mau panjang lebar, Om. Jessica waktu divonis oleh hakim jaksa 20 tahun, saya menyatakan ini anak nyaris sempurna membunuh orang. Tetapi nanti kalau bagaimana ini hasil akhirnya bagaimana, saya katakan sempurna. Baru kejadian di Indonesia, negara tercinta kita ini, kebobolan orang membunuh dengan sadis, sah dan meyakinkan, tanpa yang meringankan, mempersulit pengadilan, berbelit-belit. Tapi dia bisa lolos, namanya sempurnalah dia. Itu jangan sampai terjadi. Udah. Baik. Itu aja. Baik, Om Darmawan, begitu ya. Tadi juga Anda mengatakan ini negara hukum, begitu prosesnya sudah seperti ini walaupun tidak ada hal yang meringankan, tapi ini tetap tuntutannya paling minimal begitu dari pasal 340 yaitu hukuman seumur hidup. Kemarin juga keluarga begitu mendatangi Jampidum, bagaimana hasilnya? Ya gini, pasti Jampidum, Hakim Agung menyatakan bahwa ini sudah maksimal sesuai aturan. Ya biasalah, ya. Itu kan kata-kata yang flat begitu, yang sudah menjadi baku jawaban seorang pemimpin seperti Pak Prasetyo itu. Saya hormati hukum, ya. Tapi kenapa JPU yang di lapangan ini menyatakannya beda dengan fakta hukumnya begitu? Jadi, beda seperti apa maksudnya? Jadi begini, penuntutan dengan hukum yang dijatuhkannya itu berbeda. Ini semua udah tanya sama saya di jalanan di mana. Asal ketemu saya, Pak, kok aneh ya? Gini. Pak, kok Bapak terima aja? Ya saya bisa apa? Saya bilang, saya nggak bisa apa-apa. Allah yang bisa nanti ditunjukkan, sabar. Masih ada satu pintu gerbang lagi, jangan sampai dia menjadi pembunuh yang sempurna. Udah, selesai itu aja. Oh dia lolos, sempurna. Udah. Begitu. Om udah tahu deh ini hukum seperti ini. Baik. Om mengatakan bahwa ya ini memang jalannya sudah seperti ini, tidak bisa apa-apa. Tapi kemarin kita mau wawancara begitu ya sejumlah keluarga dan juga kerabat dari Mirna Salihin mengatakan bahwa sangat tidak terima dengan tuntutan 20 tahun penjara karena dinilai ini tidak sebanding dengan apa yang dilakukan. Om diam, jangan dianggap diam. Nanti lihat, ya. Kalau dia sempurna, Om bikin lebih sempurna lagi. Sudah begitu aja, simple kan? Bukan ngancem, sempurna nih, hukum nggak jalan, sempurna lagi kita bikin. Tapi hingga saat ini Om menilai apakah hukum ini sudah berjalan dengan baik atau seperti apa? Sementara oke, sementara bagus, ya. Tinggal satu lagi nih. Kalau dia mau pledoi apa terserah lah, dia mau ngomong apa, kecap apa, cabango nomor 1 terserah. Tapi tinggal satu majelis tim hakim 3 ini memutuskan kalau itu si Jessica akhirnya lolos bisa sempurna dihukum ringan, ya Om udah tahu dah hukum sampai mana di Indonesia Om bisa takar, ya. Jadi ya udah, kita juga akan berbuat hal yang sama seperti itu, ya.
Nah, mesti takut. Baik, adakah upaya hukum selanjutnya begitu seperti mengajukan banding jika nanti ternyata putusan hakim tidak sesuai dengan harapan keluarga? Enggak usah, cukup 3 hakim itu yang mulia itu. Sudah bulat untuk tidak melakukan banding? Saya percaya itu. Ya kita lihat nanti, saya yakin. Kan saya katakan itu sempurna itu kalimatnya itu mengandung atau apa ya, bermakna yang sangat luas. Karena apa? Berarti hukum itu kurang menggigit. Kalau kurang menggigit sama orang lain, Om juga nggak menggigit dong. Gitu. Sama aja. Itu bahaya. Hati-hati, sempurna dia. Baik, dalam kasus ini soalnya yang kita lihat begitu ya di sejumlah media begitu yang menyatakan bahwa yang patah hati ternyata tidak hanya keluarga dari korban, tapi juga keluarga dari terdakwa. Urayan air mata juga terus mengalir begitu, tidak hanya dari keluarga korban tapi juga keluarga terdakwa yang menganggap bahwa ini seharusnya tidak menimpa begitu terdakwa Jessica Kumala Wongso dengan segala macam perlakuan yang diterima di Polda Metro. Jessica itu pinter sekali, ya. Jangan kata mak bapaknya, saudaranya. Di persidangan aja dengan tenang kok. Itu yang Dr. Edi Edward bilang. Dia melakukannya dengan tenang. Sampai sekarang pun tenang. Oh, nangis itu kan cuma air mata buaya. Jadi lihat aja dia ngomong. Dia bisa bolak-balikin omongannya jaksa begitu, hakim. Itu kan ada CCTV jelas sekali itu. Untung ada CCTV, kalau nggak ada bagaimana ini sidang? Ya nggak ada, udah lupain aja, forget it. Ini ada CCTV jelas bener tuh, dia ngeracun, ya, dia ngambil barang, dia pindahin gelas. Kalau dia tidak melakukan, dia nggak usah ngaku, dia ngaku aja, ya memang begitu. Tapi saya nggak ngapa-ngapain gelas Mirna misalnya. Tapi ini tidak diakuin semua. Itu sudah membuktikan sangat jelas. Hakul yakin, itu dia. Dia bunuh diri sendiri pakai pisau belati sendiri. Kalau nggak tahu deh, diajarin nggak sama PH-nya. Kalau diajarin ya PH-nya ngasih belati dan bunuh diri itu. Saya ngelihat langsung, saya tahu, wah ini bunuh diri udah. Suicide tuh kalau film Jepang dulu, Tora tuh. Dia ledakin kapal Amerika itu, dia sama pesawatnya dijatuhin itu. Lihat aja itu film CCTV, ya, yang dimana Bang Hotman ngomong itu ngawur dia, ya, nomor 11 ada itu pasalnya yang dibantah oleh Budea ya, pengacara. Baca yang lengkap, jangan menyesatkan, dia bilang. Jadi kalau memang itu CCTV nggak bisa jadi barang bukti, udah bongkarinnya semua tuh CCTV dah. Jadi maling pada merajalela, rampok, pembunuhan, itu di seluruh dunia. Bukan Indonesia aja, seluruh dunia. Amerika, Jerman, Perancis, semuanya buangin tuh CCTV, nggak berlaku. Baik Om. Hebat tuh Hotman. Nah kemarin juga kan kita tahu tidak seperti keluarga dari Wayan Mirna Salihin begitu ya. Keluarga Jessica ini terkesan cukup tertutup dengan media, tapi hanya melakukan wawancara secara eksklusif, bahkan hanya pada momen-momen tertentu. Bahkan kita tidak pernah melihat ayah begitu dari Jessica untuk diwawancara, karena yang kami dapatkan kemarin keluarga sangat patah hati begitu dengan kejadian ini. Ya, nah kalau misalkan kita lihat dari keterangan dari Ibu Jessica begitu yang mengatakan bahwa Mirna ini cukup dekat, bahkan pernah beberapa kali curhat tentang hubungannya dengan Arif begitu kepada keluarga. Udah begini aja, daripada panjang lebar kita ngomong. Satu turunan tukang bohong. Bapaknya ada nggak kayak saya begitu belain anak? Nggak ada kan? Mana? Bapaknya suruh ketemu saya sini ngomong coba. Anak saya mati itu anak dia. Kalau berani. Jangan anggap enteng saya dia. Saya kelihatan sendiri. Ya, kalau saya mau main kasar, orang saya berapa banyak itu di belakang. Sebentar itu. Cuman kita masih percaya ini hukum di Indonesia jalan. Itu. Ini kalau enggak ini jadi ngawur ini. Yang saya katakan sempurna.
Jangan sampai Indonesia di mata dunia kita malu. Ada pembunuhan berencana itu lolos. Dia nyengangas cengenges di luar negeri ketawa. Ya, Indonesia hukumnya gue kibulin. Mampus nggak? Sempurna sudah. Kalau terjadi. Yang mudah-mudahan Om ingetin nih tanggal berapa, jam berapa, catat. Ya. Kalau masih ingat pada eling, ya sudah. Itu yang terjadi. Hati-hati. Ini baru nyaris. Ya. Kenapa saya bilang nyaris? Jaksa aja bisa bilang ini begini 20 tahun. Nyaris tuh. Baik, tapi menurut Om sendiri ada tidak sih sebenarnya keraguan di jaksa? Kita tahu dari awal jaksa sangat yakin bahwa Jessica adalah pembunuhnya. Oh iya, yakin dia. Yakin betul. Udah panas darah tinggi dia udah diputar-putar sama Jessica. Itu udah. Dia ngelihat TV aja nggak mau udah. Itu karena dia itu di kematian di situ kan Om sering ngomong. Itu kan kartu as itu. Dia pasti kan Om udah bilang dia ngelak atau nggak ngaku. Ternyata nggak ngaku yang dipilih. Lebih parah lagi. Baik, harapan Om begitu terhadap sidang pembacaan nota pembelaan ini apa? Ya bela namanya gue orang ngebela diri. Ngomong apa aja, biarin aja. Oh bisa apa? Juga nggak tahu pembelaan dia apa. Baik, tapi untuk vonisnya nanti? Vonisnya, Om nggak nungguin yang lain. 3 hakim yang mulia itu musketir. Dia diem, tapi dia mikir dan sangat pandai. Jangan main-main. Tuh, dengan hati nurani dia, dengan fakta-fakta persidangan, kebohongan dia, bukti-bukti, kami mohon izin kepada Hakim Agung. Tolong dilihat ini. Jangan sampai kecolongan di zaman era Pak Jokowi yang tercinta ini, presiden kita. Ada satu sidang kok bisa kecolongan. Sempurna sekali dia melakukannya. Harusnya kita bangga dong. Indonesia ini bisa menangkap orang yang begini. Australia bego termasuk, dilepasin si Jessica. AFP, MLE itu udah nggak berlaku. Yang nolak PH-nya sendiri kok. Dia bilang emang kelakuan Jessica di Australia mempengaruhi kematian Mirna di sini. Enggak, kata John Torres. Terus lo yakin bahwa ini nggak ada kaitannya dengan Mirna, kematian Mirna? Enggak. Tahu nggak akhirnya dia ngomong sama saya apa? Di pesawat, mau naik pesawat di airport. Lu mau tanya siapa yang mau bunuh anak lu? Tuh, Jessica Kumala Wongso. Gue lihat Miss Wongso. Gua polisi, hati gua beda dengan negara gue. Gila bener tuh orang. Mukanya udah kayak gitu. Di pengadilan dia bisa cengenges. Nggak pernah gue lihat tuh sehebat dia. Nah itu pertama. Kedua, lo tenang aja. Ini MLE nggak laku. Dia yang tolak sendiri, bukan gue loh, bukan negara gue. Dia yang tolak sendiri, nggak laku ini. Jadi biar aja hakim nanti menentukan tanpa MLE ini. Itu biarin. Bukan kita yang mau, PH-nya yang mau, maknya yang mau kok. Jessica nggak ngapa-ngapain, sana anak baik. Baik, Jessica, baik banget. Anak baik. Yupi dia macam-macam. Yang sering saya ngomong. Nggak ada apa-apanya Yup sama dia. Aduh. Om aja ini ngatasin orang ribuan. Nggak pernah kebohongan begini, ini bener-bener waduh. Baik, terima kasih sekali Om Darmawan. Tapi lagi-lagi di sini kita berharap begitu ya, pada sidang pembacaan nota pembelaan yang akan dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ini dikembalikan lagi, terserah begitu ya, Jessica akan melakukan atau membacakan nota pembelaan apapun. Tapi kita akan lihat nanti pada saat vonis, keluarga dari Wayan Mirna Salihin, Darmawan Salihin ini selaku ayah ini berharap agar hukum dapat ditegakkan seadil-adilnya begitu bagi keluarga korban. Dan tadi juga kita akan lihat ini sebagai tolak ukur dari hukum di Indonesia, apakah benar jika nanti hukum di Indonesia akan justru membuktikan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso seakan-akan sempurna. Sementara itu yang dapat saya sampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, saya kembalikan dulu ke studio dengan Uci. Satu nambahin. Jadi kata-kata saya terakhir yang di Inews ini tolong dicatat. Kalau ini sampai gimana,
informasi dan perbincangannya langsung.